kakaknya Rifda ini anak pesantren, calon orang alim. Karena keluarganya juga alim kan. Ketika bokapnya si Rifda ini tahu anaknya deket sama Manto yang emang terkenal preman dan gak bener, ya akhirnya keluarganya risih. Nah terus dimintalah si kakaknya Rifda ini dengan ilmu putih bisa nyadarin Rifda. Jadi Rifda gak mau lagi tuh sama Manto. Wow. Nah ini kakaknya cowok by the way ya, kita samarin namanya jadi Rashid. Wah marah tuh Manto di situ. Gimana caranya dia harus ngelawan nih si abangnya Rifda, si Rashid. Karena dia udah kesel banget. Tapi hitungannya si Manto ini udah gagal kan. Pelet yang dia pakai ya awalnya berhasil sama Rifda, tapi ujung-ujungnya nggak berhasil karena nggak jadi nikah kan. Iya. Nah berarti bakal ada bencana nih buat si Manto. Ya. Kejadian Nat, Muy. Di satu sore Manto lagi ngerokok gitu ya di teras rumahnya. Tiba-tiba muncul, entah ini jin atau siluman, tapi bentuknya tuh orang mukanya tua, cebol, tapi dia bawa tongkat panjang banget dan gede banget. Mukanya tuh hancur dan gak ada matanya. Dia ngapain? Nah di situ dia tuh minta matanya Manto. Anjing. Oh. Jadi seketika matanya Manto ini yang sebelah kiri tuh kesakitan banget, perih banget sampai rasanya tuh nusuk ke dalam matanya. Dan ya udah bener-bener penglihatannya dia yang sebelah kiri tuh hilang, buta langsung, buta yang sebelah Tapi kiri. bola matanya? Bola matanya masih ada tapi dia gak bisa pakai si bola matanya ini. Bener-bener cuma bisa ngelihat pakai mata kanannya doang. Disamper lagi nih si dukun ini sama Manto, marah kan dia. Udah tapi dari situ si dukunnya bilang katanya mantranya jangan dipakai lagi. Karena kalau dipakai ini bisa bikin si makhluk ini minta sesuatu terus sama Manto. Akhirnya bisa jadi kayak satu persatu bagian badannya Manto tuh bisa keambil. Karena dia minta sesuatu kan, yang bencana gue bilang tadi. Sampailah gimana caranya, karena Manto udah kesel banget nih, dia ngerasa ini gara-gara si kakaknya Rifda nih. Gimana caranya Manto ini bisa ngelawan kakaknya Rifda. Akhirnya si Manto ini belajar ilmu yang namanya Pancasona. Pancasona ini ilmu yang sakti banget Nat, Muy. Bikin orang gak bisa mati. Jadi yang punya nih dia gak bisa mati. Susah banget ditebas. Lebih dari ilmu kebal kali ya. Dan kalau gua cari di Google nih emang Pancasona ini emang dipakai juga sama orang-orang lama. Buat perang-perang gitulah. Nah tapi prosesnya ya pasti jauh lebih panjang. Mulai dari ritual lebih panjang, tumbalnya juga darah hewan. Tapi lagi-lagi syarat-syarat kayak gitu tuh gak bikin Manto mundur. Apapun resikonya pokoknya diambil lah. Karena emang bener-bener kayak ya lo haus akan ilmu hitam gitu loh. Jadi dia gak mau berhenti sama sekali. Bener-bener udah buta banget. Dan dia juga udah kelewat benci banget kan sama si kakaknya Rifda ini. Jadi gimana caranya dia harus balas dendam lah. Dan bener aja Manto nih bisa nguasain si ilmu Pancasona ini. Jadi Pancasona ini tuh gak cuman bikin kebal doang, tapi ya emang dipakai buat perang dan segala macem. Dan intinya memang si Pancasona ini minta tolong sama jin ilmunya. Bahkan si Pancasona ini juga bisa nyelakain orang yang dia tuju dari jauh. Jadi gak cuman kebal doang. Pokoknya ini ilmu hitam yang tinggi banget lah. Dites dulu nih ke beberapa orang sama Manto. Karena Manto ini emang preman kan, jadi dia tuh kerjanya salah satunya kayak dibayar sama pengusaha atau rentenir gitu buat nagihin utang segala macem. Nah dia coba tuh ke orang yang misalkan dia disuruh nih sama pengusaha, lo tagihin utang ke dia karena dia ngutang ke gua. Terus disamperin orangnya, dia pakai nih ilmu. Bener aja tiba-tiba orang yang disamperin sama Manto ini yang ngutang itu dibikin muntah darah, tiba-tiba perutnya keblek sendiri. Buset, parah banget deh. Akhirnya udah tuh dicoba dan berhasil kan. Mau dites nih ke abangnya si Rifda, si Rashid ini. Manto maunya si Rashid ini dibikin gila sampai akhirnya mati konyol. Aduh. Dikirimlah satu jin tuh buat nyelakain si Rashid ini, dibikin jadi gila. Dan lu tahu apa yang terjadi? Jinnya malah balik nyerang ke Manto. Loh, Karena ternyata si Rashid ini belajar ilmu putih, Muy, yang namanya Waringin Sungsang. Apa tuh? Jadi ini ilmu sejenis Pancasona tapi ilmu putih. Jadi yang baiknya gitu loh. lawannya dia itu Lawannya. Nah setahu gua si Pancasona ini emang ada mungkin ilmu putihnya ya, tapi tergantung tujuan penggunaannya gitu loh. Benar. Nah tapi anyway, jadi si ilmu ini, si Waringin Sungsang ini emang bisa bikin ngebalikin ilmu orang. Jadi seketika orang ini belajar Waringin Sungsang, terus dia kena ilmu. Nah ilmu itu bakal balik ke orang yang ngirimin. Gokil. ya. Oke. Tapi bukan karena dia ngebalikin. Kalau kata teman gua yang ngasih cerita ini karena si orang yang belajar ilmu Waringin Sungsang ini dia berserah diri sama Tuhan. Jadi benar-benar ilmu tertinggi pun gak akan mempan gitu loh. Mantul gitu Mantul. ya. Nah akhirnya si Manto ini jadi yang gila dan lama-kelamaan dia mati konyol sendiri. Anjing.
Bener-bener langsung dapat ganjarannya sendiri ya dia. Soalnya dia bener-bener kecanduannya tuh gila banget sih, Bi. Ya. Terus-terusan dia malah mempelajari ilmu-ilmu hitam yang baru yang dia malah belum tahu kan. Padahal tujuan awalnya cukup baik ya. Dia tuh cuma mau nyari duit kan. Mau melindungi bahkan sebelumnya keluarga. mau ngelindungi keluarga, Iya Boy. lagi.